Hello, welcome to my channel, Ana Tambora. Pada part kelima kali ini, saya akan membahas kemampuan saintek khususnya materi peluang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Baiklah adik-adik, soal yang pertama. 4 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan berdiri di dalam suatu barisan. Banyaknya cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut adalah opsi A 720, B 360, C 144, D 72, dan E 48. Materi soal ini adalah materi peluang adik-adik yang sering muncul setiap tahun pada UTBK. Soal ini sebenarnya bisa kita kerjakan dalam waktu 3-5 detik. Yang pertama kita lakukan adalah kata kuncinya 4 siswa laki-laki, langsung kita menulis 4 di sini. Kemudian kita tambah 3 siswa perempuan berdiri di dalam suatu barisan. Karena berdirinya berjajar atau berdampingan, maka kita langsung menghitungnya 1. Karena perempuan ini berdirinya berdampingan atau berjajar, maka bisa kita menghitung 1. 4 tambah 1 sama dengan 5, langsung kita tulis 5 faktorial. Kemudian, agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut, berarti ketiga siswa perempuan ini bisa bertukar tempat, bisa di depan perempuan pertama atau perempuan kedua ada di posisi ketiga ataupun sebaliknya. Maka bisa ditulis 3 faktorial. Banyaknya cara agar ketiga siswa perempuan berdampingan di barisan tersebut adalah langsung kita kalikan 5 faktorial dikali 3 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial artinya 3 kali 2. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 2 sama dengan 120. 120 langsung kita kali 6, 12 kali 6 sama dengan 72, langsung kita tulis nolnya, 720. Jadi, jawaban yang benar adalah opsi A. Baiklah adik-adik, soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Dari 15 anak yang terdiri dari laki-laki dan perempuan akan diambil 2 anak bersamaan. Jika banyak kemungkinan terambil laki-laki dan perempuan adalah 26, maka jumlah selisih laki-laki dan perempuan adalah opsi A 13, B 11, C 9, D 5, dan E 3. Yang pertama saya lakukan di sini adik-adik, kita memisalkan X sama dengan laki-laki, X sama dengan laki-laki, kemudian Y sama dengan perempuan. Kata kunci dari soal ini adalah jumlah laki-laki dan perempuan adalah 15. Jadi X tambah Y sama dengan 15. Bisa saya tulis di sini adalah persamaan 1. Selanjutnya, jika banyak kemungkinan terambil laki-laki dan perempuan adalah 26, jadi kita bisa menulis persamaan X dikali Y sama dengan 26. Jadi kita misalkan ini adalah persamaan kedua. Soal ini sebenarnya adik-adik bisa kita kerjakan tanpa melalui persamaan ini. Bisa kita selesaikan dalam waktu 1 atau 2 detik ini dengan cara langsung mengurangkan angka 26 kurang 15. Jadi 26 kurang 15 adik-adik ini sama dengan 1, 1. Bisa kita langsung mendapatkan jawabannya adalah bravo. Untuk membuktikan
jawaban 11 ini benar, perlu kita lakukan secara ilmiah. Saya mengambil persamaan pertama di sini, X tambah Y sama dengan 15. Kemudian saya keluarkan Y-nya sama dengan 15 dikurang X. Kemudian saya ambil persamaan kedua, X dikali Y sama dengan 26. Saya substitusikan nilai Y ini ke persamaan kedua, X dikali 15 kurang X sama dengan 26. Kemudian saya kali masuk ini sama dengan 15X. Tanda kurang, X kali X sama dengan X kuadrat. Kemudian 26 ini pindahkan ke ruas kiri, tandanya berubah menjadi minus 26 sama dengan 0. Untuk memudahkan memfaktorkan soal ini adalah saya tulis minus X kuadrat di depan, kemudian positif 15X, kemudian minus 26 sama dengan 0. Untuk memudahkan lagi selanjutnya, saya kalikan semua minus supaya minusnya hilang, jadi ini dikali minus, ini dikali minus menjadi minus 15X, dikali minus menjadi positif 26 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan adik-adik, karena ini X kuadrat, mudah saja jadi X. Cari dua bilangan, kalau dikali hasilnya positif 26, kalau ditambah hasilnya minus 15. Bilangan tersebut adalah minus 13 dan minus 2. Kemudian kita keluarkan yang pertama, X kurang 13 sama dengan 0, maka X sama dengan 13. Kemudian X yang berikutnya adalah X kurang 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Jadi misalkan di sini laki-lakinya adalah 13 dan perempuannya adalah 2, maka selisih dari X1 dan X2 ini 13 kurang 2 sama dengan 11. Maka terbukti jawaban yang benar adalah bravo. Soal selanjutnya adik-adik, soal yang ketiga, banyaknya bilangan ratusan dengan angka pertama dan angka terakhir mempunyai selisih 3 adalah A. 108, B. 117, C. 127, D. 130, dan E. 140. Baiklah, yang pertama kita lakukan adalah menulis beberapa kejadian yang mungkin angka pertama dan angka terakhir mempunyai selisih 3. Yang pertama yang kita harus tuliskan adalah kejadiannya. Kemudian ratusan, saya beri simbol R, puluhan, P, S, satuan. Kemudian di sebelah sini juga ratusan, puluhan, satuan. Kemudian di sini banyaknya cara. Kejadian pertama, adik-adik, saya ambil ratusannya angka 3 dan satuannya angka 0. Angka-angka yang bisa menjadi angka puluhan adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 10 angka yang bisa menjadi angka puluhan. Yang pertama, kejadian pertama ratusannya 3, satuannya 0, dan tidak mungkin kalau dibalik ratusannya 0, satuannya 3. Jadi kejadian pertama ini hanya 10 cara. Kejadian yang kedua, adik-adik, saya ambil angka 4, kemudian angka 1, ini 4 dan 1 berselisih 3. Kemudian bisa juga saya balik angka 1 dan satuannya angka 4. Yang ini kejadiannya 10, yang ini juga 10, jadi banyaknya cara ada 20. Selanjutnya, kejadian ketiga, 5 dengan 2, ini berselisih 3, bisa juga dibalik 2
dan 5. Kejadiannya sama tadi, jumlahnya 20. Kejadian yang keempat, angka 6 dengan 3, ini berselisih 3. Sebalik 3 dengan 6, berselisih 3 juga. Kejadiannya sama, 20. Kemudian kejadian yang kelima, angka 7, kemudian di sini 4 satuannya, saya balik 4 dan 7, kejadiannya sama-sama 20. Selanjutnya, kejadian ke-6 adalah ratusannya 8, satuannya 5, ini berselisih 3, kemudian saya balik 5, 8, kejadiannya juga 20. Kejadian yang ketujuh, adik-adik, 9, kemudian 6, lalu dibalik 6, 9, kejadiannya ada 20 cara juga. Jadi secara keseluruhan caranya adalah kejadian pertama 10 ditambah ada 6 kejadian dikali 20. Jadi 10 ditambah 120 sama dengan 130 cara. Jadi opsi yang benar adalah delta. Baiklah adik-adik, soal selanjutnya adalah soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, ada 6 anak terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan duduk berjajar. Ada duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah A 1/60, B 1/30, C 1/15, D 1/10, dan E 1/5. Untuk memudahkan mengerjakan soal ini, saya langsung ambil kata kunci di sini ada 6 anak, jadi saya langsung tulis 6 faktorial. Kemudian dibagi karena ada 3 laki-laki, langsung 3 faktorial. Dikali ada 3 perempuan, jadi 3 faktorial. 6 faktorial, jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 kali 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ini bisa kita coret adik-adik. Kemudian 6 ini kita bisa coret, ini sisa 2. Kemudian 2 dengan ini bisa dicoret, sisa 4 kali 5 sama dengan 20. Langkah selanjutnya adalah peluang perempuan duduk berdampingan. Perempuan saya simbolkan dengan P. Jadi peluang perempuan P, P, ada P. Kemudian laki-laki L, L, L. Yang pertama. Kemudian peluang perempuan yang kedua duduk berdampingan. L di depan, kemudian perempuan di tengah, kemudian laki-laki, laki-laki. Selanjutnya laki-laki, perempuan, perempuan, perempuan. Langkah selanjutnya adalah laki-laki, 2 laki-laki, kemudian perempuan, 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 laki-laki. Jadi ada 4 kejadian, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Jadi langsung kita tulis peluangnya sama dengan 4/20. Kalau saya kecilkan ini masing-masing dibagi 4 sama dengan 1/5. Jadi peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah 1/5. Jawaban yang benar adalah error. Baiklah adik-adik, soal yang terakhir adalah soal nomor 5.
dari 8 pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang yang terdiri atas 3 pria dan 2 wanita dengan ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Banyak tim yang dapat dibentuk adalah A. 56, B. 112, C. 336, D. 560, E. 672. Baiklah adik-adik, kata kunci dari soal ini adalah ada 8 pasangan suami istri. Kalau 8 pasangan suami istri berarti sudah pasti ada 8 laki-laki dan ada 8 wanita. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah tim beranggotakan 5 orang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kita memilih 2 wanita dari 8 wanita ini. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi 2 wanita dari 8 wanita sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 kurang 2 tutup kurung faktorial kemudian dikali dengan 2 faktorial. 8 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 8 kurang 2 sama dengan 6 faktorial yang terdiri dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang di belakang ini ada 2 faktorial kali 2 kali 1 juga. Baiklah, untuk mempermudah menyelesaikan soal ini langsung kita coret mulai dari angka 6. Ini ada angka 6 sampai di 1. Yang tersisa adalah angka 8 dan 7. 8 kita bisa bagi 2, 2 kali 1 di sini 2, hasilnya sama dengan 4. Tinggal langsung kita kali, 4 kali 7 sama dengan 28. Langkah selanjutnya adik-adik adalah memilih pria. Dengan menggunakan kombinasi juga karena pria di sini 3 dari kombinasi 6. Kenapa harus 6 adik-adik? Karena tadi 2 orang yang sudah masuk pada kombinasi pertama ini sudah tidak dimasukkan lagi karena tidak boleh suami istri. 2 pria yang menjadi suami dari 2 wanita yang pertama ini tadi tidak dimasukkan lagi. Jadi tinggal 6 pria. Kemudian dilanjutkan dengan rumus kombinasi. Kombinasi 3 pria dari 6 pria adalah 6 faktorial per dalam kurung 6 kurang 3 tutup kurung faktorial dikali 3 faktorial. Ini sama dengan 6 faktorial, artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 kurang 3 sama dengan 3 faktorial, artinya 3 kali 2 kali 1. Kemudian 3 faktorial yang di belakang juga ini 3 kali 2 kali 1. Kita bisa mencoret ini 3 faktorial di belakangnya ini adik-adik. Kemudian ada yang bisa kita bagi ini 6 bagi 3 sama dengan 2. Kita coret juga ini adik-adik, 2-nya hilang. Sisa 5 kali 4 20. 20 bagi 1 sama dengan 20. Pertanyaan selanjutnya adalah banyak tim yang dapat dibentuk. Tinggal kita mengalihkan adik-adik 20 kali 28 sama dengan 28 dikali 2 sama dengan 56. 56 sisa kita tambahkan nolnya. Jadi jawabannya adalah 560. Jawaban yang benar adalah delta.
Terima kasih adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng. Semoga adik-adik lulus pada PTN yang dicita-citakan.